Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 2165021. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo session. Oke, kita langsung saja. Logo session adalah utilitas dari sistem internal suite yang dirancang untuk memberikan informasi tentang sesi logon di sistem Windows. Dikembangkan oleh Bridge, Chockville, dan Mark Rusinovic. Internal suite adalah kumpulan alat yang sangat berguna untuk diagnosis dan memecahkan masalah di lingkungan Windows. Tujuan untuk memberikan visibilitas terhadap informasi sesi logon pada sistem Windows. Ini mencangkup informasi tentang penggunaan yang masuk di sesi status logon dan informasi hak akses. Di sini kita akan proses menjalankannya. Oke, kita akan mendownload terlebih dahulu. Setelah kita mendownload, di sini kita akan mengekstrak file tersebut. Setelah kita selesai mengekstrak file, berikutnya kita langsung masuk ke filenya. Setelah kita memilih yang paling atas, kita tekan di atas, terus kita mengopinya. Oke, setelah kita mengopi, ini kita masuk ke CMD. Oke, kita ulang mengetik karena tadi terjadi kesalahan. Oke, kita akan coba. Oke, di sini sudah tampil. Setelah itu kita pilih salah satunya dari sini. Saya akan memilih salah satu dari tampilan ini. Di sini saya akan memilih yang paling pertama. Jadi saya akan mengetikkan lagi. Oke, saya akan memilih dari beberapa ini. Di sini saya akan memilih minus CT. Jadi saya akan menulis CT. Setelah itu kita enter. Nah, di sini telah tampil. Inilah yang saya pilih tadi. Oke, setelah saya memilih di sini, setelah saya menekan enter telah tampil. Oke, mungkin itulah contohnya cara penggunaannya. Oke, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 2165021. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang utilitas jaringan, yaitu dalam penjelajah direktori aktif. Direktori aktif, direktori Explorer dalam kurung AD Explorer adalah penampilan dan editor aktif direktori AD tingkat lanjut. Anda dapat menggunakan AD Explorer untuk menavigasi database AD dengan mudah, menentukan lokasi favorit, melihat properti dan atribut objek tanpa harus membuka kotak dialog, mengedit izin, melihat skema objek, dan menjalankan pencarian canggih yang dapat Anda simpan dan Anda jalankan kembali. AD Explorer juga menyertakan kemampuan untuk menyimpan snapshot data AD untuk dilihat dan dibandingkan secara offline. Saat Anda memuat span slot dapat disimpan, Anda dapat menavigasi dan menjalankannya seperti yang Anda lakukan pada database langsung. Jika Anda memiliki dua snapshot database AD, Anda dapat menggunakan fungsi perbandingan AD Explorer untuk melihat objek, atribut, dan izin keamanan apa yang berubah di antara keduanya. Pemulihan iklan V1.2. Windows Server 2003 memperkenalkan kemampuan untuk memulihkan objek yang terhapus dalam kurung dilempari batu nisan. Utilitas baris perintah sederhana ini menghitung objek yang dihapus
di domain dan memberikan Anda opsi untuk memulihkan masing-masing objek. Kode sumber didasarkan pada kode sampel di Microsoft Platform SDK. Artikel MSKB ini menjelaskan penggunaan address store. Yang berikutnya daftar pipa V1.02. Tahukah Anda bahwa drive perangkat yang mengimplementasikan pipa bernama sebenarnya adalah drive system file? Faktanya nama drive adalah NPFS sys untuk name pipa file system. Apa yang memungkinkan juga mengejutkan Anda adalah kemungkinan mendapatkan daftar direktori dari pipa bernama yang ditentukan pada suatu sistem. Fakta ini tidak didokumentasikan, dan hal ini juga tidak mungkin dilakukan menggunakan API Win32 langsung menggunakan NTQuery directory file. Fungsi asli yang diandalkan oleh Win32 fit file API memungkinkan untuk membuat daftar pipa direktori yang mencantumkan pengembalian NVPS, juga menunjukkan jumlah maksimum instan pipa yang ditetapkan untuk setiap pipa dan jumlah instan aktif. Yang berikutnya bagikan enum V1.61. Aspek keamanan jaringan Windows NT-2000-XP yang sering diabaikan oleh berbagai file. Kelemahan keamanan yang umum terjadi ketika penggunaan mendefinisikan berbagai file dengan keamanan yang lemah, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak berwenang melihat file sensitif. Tidak ada alat bawaan untuk membuat daftar berbagai yang dapat dilihat di jaringan dan pengaturan keamanannya. Tetapi share enum mengisi kekosongan dan memungkinkan Anda mengunci berbagai file di jaringan Anda. Saat Anda menjalankan share enum, ia menggunakan enumerasi NetBIOS untuk memindai semua komputer dalam domain yang dapat diaksesnya, menampilkan pembagian file dan pencetakan serta pengaturan keamanannya. Karena hanya administrator domain yang memiliki kemampuan untuk melihat semua sumber daya jaringan, share enum paling efektif bila Anda menjalankannya dari akun administrator domain. Bagian itu pekerjaan. Ini adalah bagian dari pekerjaannya. Share enum menggunakan enum resource untuk menghitung domain dan komputer di dalamnya, dan net share enum untuk menghitung share di komputer. Ini saya akan menjelaskan tentang netsplan dan cara penggunaannya. Oke, langsung saja. Netsplan adalah perintah yang digunakan dalam command prompt di sistem operasi Windows untuk mengelola dan mengonfigurasi fitur-fitur jaringan nirkabel atau dalam kurung WiFi. Dengan menggunakan netsplan, Anda dapat melihat informasi tentang jaringan WiFi yang tersedia, mengelola profil WiFi, mengonfigurasi antarmuka nirkabel, dan melakukan tindakan lain terkait jaringan nirkabel. Dan untuk cara penggunaannya kita langsung saja. Oke, kita di sini kita akan melakukan cara penggunaannya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita ketikkan netsplan so interface. Setelah kita mengetik, kita enter. Oke, di sini telah kelihatan yaitu nama, yaitu WiFi, description adalah MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 wireless LAN card. Oke, untuk yang berikutnya kita akan coba lagi. Di sini dengan tuliskan netsplan so driver. Oke, setelah kita mengetik, di sini kita tekan enter. Oke, di sini telah kelihatan seperti apa yang kita lihat pada layar. Oke, kita akan mencoba satu lagi untuk memastikan apakah semua penggunaannya atau beberapa penggunaannya itu berhasil. Oke, yang berikutnya kita tuliskan lagi
Setelah itu kita tekan enter. Oke, di sini telah tampil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan dan cara penggunaan dari Nesplan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.